Selamat siang semuanya. Siang, siang, siang. Luar biasa, tetap semangat. Apa kabarnya? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa. Doa dipimpin oleh siapa? Oke, silakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepada Tuhan. Oke, hari ini semuanya hadir. Baik, Bu. Siapa yang tidak datang? Oke, Denis. Sebelum kita memulai pelajaran karena ini sudah siang hari, mungkin sudah mulai ngantuk, mari kita ice breaking. Silakan berdiri. Ice breakingnya seperti ini ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 5 sama dengan 4. 4 ditambah sama dengan 8. 2 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ini agak lebih cepat. 1, 2, 3, ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, silakan duduk. Setiap hari, apakah kalian mengetik di handphone atau di komputer? Hampir setiap hari kan? Justru kalau bangun pagi, kamu sudah membuka handphone, sudah mencet selamat pagi, contoh, atau membuka renungan, mengetik renungan hari ini. Menurut kamu, bagaimana komputer itu bekerja? Bagaimana komputer itu bisa memahami apa yang kamu ketik? Contohnya angka 1, 2, 3, 8, 10, dan seterusnya. Dan bagaimana komputer itu bisa menerjemahkan A, B, C, sampai Z? Pernahkah kalian berpikir, kok bisa ya komputer ini memahami, handphone ini memahami, mesin handphone ini memahami bahwa apa yang ketik itu, contohnya 2, mereka bisa paham. Pernah kalian berpikir seperti itu? Bagaimana cara kerja mesin itu memahami apa yang kita input? Pernah nggak? Oke, jadi kalau di dalam bahasa mesin, pernah kalian mendengar istilah sistem bilangan biner? Atau bilangan biner dulu? Pernah kan? Jadi komputer itu di input, contohnya kamu ketik letusan 1, maka mesin itu mengolah dengan bahasa mesinnya, contoh 1 berapa binernya? 0001. Setelah diolah di mesin itu mengolah lagi menjadi tampilan di monitor, yaitu angka 1. Itulah simulasinya ya. Pertama kamu ketik dulu angka 1, nomor 1, baru diproses lagi di mesin itu menangkap bahwa 1 itu adalah 001. Setelah di mesinnya diproses, lalu ditampilkan lagi output di monitor bahwa 001 itu adalah angka 1. Oke. Mengapa komputer itu menggunakan bilangan biner? Siapa yang tahu? Kenapa komputer itu menggunakan bilangan biner? Oke, Bilangan biner itu mudah diproses oleh komputer. mudah diproses oleh komputer. Misalnya kayak di dalam elektronik, ada tombol on off. Kalau tombol on itu dilambangkan dengan angka 1. Kalau tombol off dia angka 0. Itulah dia awalnya. Oke, sekarang kita mulai dengan depan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan perbedaan konsep sistem bilangan biner dan desimal. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan konversi bilangan desimal ke biner dan sebaliknya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir komputasional melalui pemecahan masalah konversi bilangan, yaitu menggunakan teknik berpikir komputasional, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memanfaatkan aplikasi interaktif
pembelajaran dan game edukasi untuk memperdalam pemahaman tentang konversi sistem bilangan. Yang kelima, peserta didik dapat mengaplikasikan konsep konversi bilangan dalam konteks komputasi dan literasi digital. Oke, sistem bilangan desimal. Pertama kita harus memahami apa itu desimal. Kalau sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang kita gunakan sehari-hari dan juga dalam perhitungan aritmetika. Itu dikenal dengan basis 10. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Jadi 0 sampai 9 ini ada 10 bilangan kan? Makanya dibilang basis 10. Jadi coba kita hitung dulu ya, kita terjemahkan dulu. Ini 387 502. Kita terjemahkan dulu. 378 502. Dimulai dari yang paling terakhir 2. Angka 2 di atas. Angka 0 5 8 7 3. 2 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. 0 dikali 10 pangkat 1, 0 dikali 10, 0. 5 dikali 10 pangkat 2, 5 dikali 100 sama dengan 500. 8 dikali 10 pangkat 3 berarti 8 dikali 1000 sama dengan 8000. 7 dikali 10 pangkat 4, 7 dikali 10.000, 3 dikali 10 pangkat 5 berarti 3 dikali 100.000 hasilnya 300.000. Jika dijumlahkan, tadi kan setelah dipangkatkan maka dijumlahkan. Setelah dijumlahkan maka 2 ditambah 0 ditambah 500 ditambah 8.000 ditambah 70.000 ditambah 300.000 hasilnya adalah 378.502. Itulah kalau dia bilangan desimal. Selanjutnya sistem bilangan biner. Tadi desimal itu basis berapa? 10. Kenapa tadi dia basis 10? Karena bilangan desimal terdiri dari 0 sampai 9. Kalau bilangan biner, ini sistem bilangan yang digunakan dalam sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi. Kita mengetik sesuatu di dalam komputer, handphone, itu diterjemahkan dengan bahasa mesin. Inilah dia bahasa yang digunakan. Yaitu bilangannya terdiri dari hanya 2, 0 dan 1. Jadi mesin itu hanya mengenal bilangan 0 dan 1. Kenapa dia basis 2? Karena hanya ada 2 bilangan. Masuk ke contoh. Oke, misalnya jika kita memiliki bilangan biner 110 101, dimulai dibaca dari belakang. Berarti 1 0 1 0 1 1. Kalau dia bilangan biner, maka dikalikan dengan 2 pangkat. 1 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 1 dikali 1 hasilnya 1. 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0 dikali 2 hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 2 1 dikali 4 sama dengan 4. 0 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0 dikali 8 dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 1 dikali 16 sama dengan 16. 1 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 1 dikali 32 32. Oke, setelah itu hasil yang tadi dijumlahkan. 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 32. 1 ditambah 4 berapa? 5. 5 ditambah 16 21 ditambah 32 ya 53. Jadi hasil dari biner 110 ini adalah 53 desimal basis 10. Tadi ini biner ke desimal, sekarang desimal ke biner. Ibu ambil contoh dari yang tadi 53, kebalikannya. Jika kita memiliki bilangan desimal 53 basis 10 diubah ke biner, maka tadi diapain? Dikali atau dibagi yang tadi? Dikali pangkat kan? Sekarang dibagi. Tadi dikali berapa? 2. Maka ini kebalikannya dibagi 2. 53 dibagi 2 hasilnya 26 sisa 1. iya, 26 sisa 1 karena 26 dikali 2 itu berapa? 53 dikurang 52 sisa 1. 26 dibagi 2 sama dengan 13 sisa 0. 13 dibagi 2 sama dengan 6 sisa 1. yang 6 tadi dibagi 2 sama dengan 3 sisa 0. Baru 3 dibagi 2 1 sisa
1. Maka hasil dari konversi desimal ke biner dari belakang ya, ini jadi di depan 1 1 1 1 0 1 1 0 1. Apakah sama dia dengan yang sebelumnya? Sama lihat ya, 1 1 0 1 0 1. 1 1 0 1 0 1. Benar? Oke. Diperhatikan dulu ya. Sudah selesai. Sekarang kita coba dulu secara manual. Silakan dulu sediakan kertasnya ini, berkelompok aja bersama. Sudah tahu nomornya kan? Nomoran? Oke. Kita mulai dulu. Konversi. Dan penjelasan tadi, ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham semua? Oke, kita coba dulu ya. Konversi. Tadi bilangan apa dulu? Biner. Bilangan biner ke desimal. Berapa contohnya? Siapa yang mau buat contoh? Biner desimal. Ayo, saya coba 6 digit aja. Aman. Iya, berapa? 1 0 1 1 1. Oke. Bilangan biner ini basis berapa? 2. Diubah ke basis 10 desimal. Oke, cara mengubahnya bagaimana? Dikali atau dibagi? Dikali. Oke, dimulai dari depan atau belakang? Dari yang belakang. Oke, yang ini duluan. Berarti 1 dikali 2 pangkat sama dengan 1 dikali hasilnya 1. Lanjut. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 1 kali 2. Iya betul, hasilnya 2. Lanjut. 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 1 kali 4. Oke, hasilnya 4. Lanjut. 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 1 kali 8 sama dengan 8. 0 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 0 dikali 16 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 1 dikali 32 sama dengan 32. Oke, 1 ditambah 2 3 ditambah 4 7 tambah 8 tambah 32 47 desimal. Oke, di dalam berpikir komputasional, kemarin sudah belajar. Di dalam berpikir komputasional itu, teknik yang pertama itu apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Jadi, di dalam pembelajaran biner ini juga kita menggunakan teknik berpikir komputasional. Apakah penting berpikir komputasional dalam menyelesaikan ini? Menurut kalian penting nggak berpikir komputasional? Penting kan? Tadi dekomposisi. Dari yang masalahnya seperti ini. Tadi kan dekomposisi adalah menyelesaikan masalah besar menjadi masalah kecil. Masalah besarnya adalah binernya ini. Dia mengubah ke masalah yang lebih kecil. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Nah, ini sudah termasuk dengan berpikir dekomposisi. Dia memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Lalu pengenalan pola. Pengenalan pola. Yang kedua tekniknya pengenalan pola. Di dalam mengubah konversi ini, kita harus kenali dulu polanya. Ya kan? Kamu kenali polanya. Apakah dia dikali 2? Apakah dia dibagi 2? Apakah dia dikali 10? Baru polanya itu adalah pangkat-pangkatnya ini. Berapa tambah berapa pangkatnya? Itulah dia namanya pengenalan pola. Oke, dikenali dulu polanya. Dia pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Kalau masih banyak lagi binernya, selesai 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, apa? Teknik komputasional. Abstraksi. Kalau abstraksi itu berarti mengambil informasi yang penting kan? Oke, apakah penting di sini contohnya kita buat rumus oktal? Penting nggak di dalam biner ke desimal rumus oktal? Enggak kan? Penting nggak di sini rumus heksadesimal? Nggak penting kan? Jadi itu semua diabaikan. Kita berfokus dengan biner ke desimal. Sudah? Lalu yang keempat, teknik apa lagi? Algoritma. Di dalam algoritma, di sini menyusun langkah-langkah. Oke, buat langkah-langkahnya bertahap. Dari mana dulu dimulai? Dari belakang. Dia pangkat berapa? Pangkat 0. Baru dari depannya lagi, 1 pangkat, 2 pangkat 1. Begitulah seterusnya. Jadi teknik komputasional itu, makanya di dalam informatika yang awal dipelajari itu adalah berpikir komputasional. Karena pelajaran seterusnya adalah menggunakan teknik berpikir komputasional. Sama dengan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah. Mana duluan, mandi dulu atau bangun dulu? Bangun. Berarti pagi-pagi bangun tidur. Setelah bangun tidur, mandi. Gak rapikan tempat tidur dulu. Oke, rapikan tempat tidur. Baru mandi. Selesai mandi, pakai baju, harus pakai baju, seragam. Akan sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, berangkat ke sekolah, baru sampai di sekolah. Kan tersusun dia kan, terstruktur. Itulah dia. Jadi dari kampus itu sebenarnya sudah diterapkan berpikir komputasional. Dari komek-komek pun sudah
samakan itu. Oke. Desimal ke biner. Konversi desimal ke biner. Desimal ke biner dari sini dulu ya, 47. Oke, 47 basis 10 diubah ke biner. Tadi ini dikali, sekarang dibagi. Berarti 47 dibagi 2 berapa? 23 sisa 1. 23 dari sini, 23 dibagi 2 sama dengan 11 sisa 1. 11 dibagi 2, 5 sisa 1. 5 dibagi 2, iya 2 sisa 1. 2 dibagi 2, 1 sisa 0. Maka yang ini itu ya. Jadi bilangan biner 47 adalah ada tolong 1. sama dengan yang di samping? Sama kan? Oke, sekarang silakan dulu dikerjakan 2 soal saja. Silakan buat. Soalnya yang pertama adalah maksudnya 2 berapa? 2 soal pertama jadi 4. 0, 1, 1, 1. Silakan dibuka di Google-nya, adalah ketik di situ konversi biner ke desimal. Benar? Oke, sekarang kita mau mempraktekkan ini menggunakan kartu logika. Kartu logika. Pernah bermain ini? Ini merupakan kartu logika dalam mengkonversi biner ke desimal ke biner. Belum pernah kan menggunakan ini? Oke, kita mau membuktikan dulu yang ini. Apakah benar jika desimalnya 49, binernya adalah 110001? Apakah benar dia? Mari kita coba menggunakan kartu logika. Ibu minta bantuan dulu satu orang. Ayo Amar lagi. Coba. Kalian bagi dulu ya. Kita bagi. Ini nak kelompok kalian. Silakan bekerja sama dengan baik. Oke, sini Amar. Coba. Pegang dulu awalnya, perhatikan dulu tabel logikanya. Yang ini. Sudah diperhatikan kartu logikanya? Sudah, Bu. Oke, pokoknya disimpan dulu ke dalam laci. Perhatikan dulu ke sini. Di dalam biner, kalau mau mengkonversi, dia kan ada tadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Kita mulai dulu dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berapa? 1 kan? Dari 1. Silakan langsung dicoba-coba buka. Sampai perhatikan kalian sih, kita dari mereka. Kartu logika dia paling bawah. Oke, kita mainkan ya. Pertama perhatikan dulu yang ini. Dia lambangnya 1 di atas. Yang 1. 2 pangkat 0. Oke, tadi aku bilang kita mau mencari desimal 49. Apakah ada 49 dalam kartu ini? Ada nggak 49 sini? Ada kan? Ada 49 kan? Oke, jadi caranya begini. Jika contohnya kita tanya adalah desimal 49.
Jika ada 49 di dalam kertas ini, maka masukkan. Tapi kalau tidak ada, putar 180 derajat. Kepalanya dari di bawah, baru geser ke kanan. Mengerti? Oke, perhatikan. Ada 49 di sini. Kalau ada, jangan diputar, langsung masukkan. Oke, dari tadi tampilan tabel yang banyak merah-merahnya, sekarang merah-merahnya tinggal sedikit. Lanjut, 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Ada nggak 49 di sini? Karena tidak ada, putar 180 derajat, baru masukkan. Oke, lanjut. 2 pangkat 2, berarti 4. Sekarang yang 4, sudah? Ada nggak 49? Kan pertanyaannya 49. Ada nggak 49 di sini? Berarti diputar 180 masukkan. Oke, sekarang 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Ada 49? Tidak ada. Putar 100. Oke, masukkan. Sekarang 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Oke, 16 ini ada nggak di sini 49? Ada kan? Jangan diputar berarti kan? Langsung masukkan. Berarti sisa bilangannya adalah. Oke, sekarang yang 32, berarti 2 pangkat 5. 32, ada nggak 49 di sini? Ada nggak 49? Ada kan? Coba dibandingkan kartunya ada? Berarti ini jangan dibalikkan, langsung masukkan. Yang nampak adalah angka? Iya, 40. Berarti sudah benar kan cara ini? Kalau sudah benar caranya, maka dia dibuka dari atas. Jadi ini nanti yang paling depan, ya? Coba pegang. Ini pegang 2. Coba satu lagi maju dulu Swista. Ambil dulu sama aku. 2. Oke, sudah. Saya tengah. Ambil, ya, pegang sebelah kanan. Jangan salah nanti. Oke. Perhatikan. Yang paling bawahnya ini berapa? 1. Ini 1. Ini 0. Ini pegang. Oke, ini berapa tadi? 1, 0, 0, 1. Apakah sama dengan ini? 1, berarti si Swista 0, 0, ini Amor 0, 1, sama dengan yang di konversi yang lain? Oke, sekarang kamu coba dulu. Oke, sudah selesai? Oke, coba dulu dari kelompok sebelah sini. Maju ke depan, jelaskan dulu kepada teman-temannya bagaimana teknik dan caranya. Silakan semua masuk ke depan. Ayo. Oke, silakan maju. Satu yang menjelaskan, satu yang memegang kertas. Oke, teman-temannya. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kenapa kami mengapa tugas untuk ini. Nah, jadi di sini kan apa? Oke, benar itu. Silakan dulu bajunya. Dan sebelah sini. Jadi bilangan berapa? 1, 0, 1. Oke, duduk tangan. Oke, silakan dikumpul kartu logikanya. Jadi, setelah kita pelajari dari awal sampai ke akhir, apa yang sudah kamu dapat hari ini? Kami bisa menentukan. Coba di Dina. Diana, coba.
dapat? Kan dari teknik-tekniknya apa yang kamu dapat? Coba, siapa yang bisa? Oke, Yesi? Bisa berpikir secara komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa juga berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga diterapkan pada konversi bilangan. Oke, lalu apa penerapan berpikir komputasional itu membantu dalam mengkonversi bilangan? Ya. Apakah berpikir komputasional itu membantu dalam mengkonversi bilangan? Ya, Bu. Kenapa? Karena dengan berpikir komputasional kita bisa memetakan permasalahan dan bilangan tersebut. Oke, betul betul banget. Oke, tugasnya di rumah yaitu mengkonversikan tanggal lahirmu ke dalam bidan. Oke, itu besok kita bertemu lagi, besok kita kumpul tugasnya. Jadi mengkonversi tanggal lahirmu ke dalam bilangan, ke dalam bilangan bidan. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum kita pulang, maka kita tutup dengan